Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Pernah merasa tidak puas dengan diri sendiri? Mari sahabat Yud, kita belajar bagaimana bersahabat dengan diri sendiri. Oleh Dr. Teresia Citra Ningtyas, MWH, PhD, SPKJ, spesialis kesehatan jiwa berarti. Setiap orang pernah melakukan sesuatu yang kemudian disesali, contohnya ketiduran, kelupaan, menyinggung perasaan orang lain, kesulitan menyelesaikan pekerjaan, dan tidak berhasil dalam ujian atau tugas tertentu. Lantas, seberapa sulit kita menerima pengalaman seperti ini? Dapatkah kita mengikhlaskannya? Atau kita cenderung memarahi, memaki, bahkan menyakiti diri sendiri? Walah. Ataukah kita memilih menyalahkan orang lain? Atau keadaan dan bersikap defensif? Sebetulnya, meleparkan tanggung jawab juga merupakan bentuk upaya menghindari rasa sakit. Sebagai manusia, kita ternyata tidak bisa menerima kenyataan bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini. Melalui artikel ini, ingin berbagi manfaat penting bersahabat, khususnya dengan diri sendiri. Hal ini terutama penting dalam dunia yang masih diselimuti isolasi sosial secara global. Apa itu bersahabat dengan diri sendiri? Belakangan, penulis sering diundang untuk menjadi pembicara webinar dengan tema-tema seperti Dealing with Insecurity and Learning to Love Yourself, atau Love Yourself, atau Love Your Heart, kesehatan, forgiveness and self-acceptance, dan self-care and preventing burnout for helping professionals. Belajar mencintai diri sendiri tidak berarti menjadi narsis atau egois. Sebaliknya, bila merawat diri dengan baik, kita akan lebih optimal berkontribusi bagi sesama. Contohnya, masker oksigen di pesawat. Kita diwajibkan memasang masker sendiri sebelum membantu orang lain. Kita tidak dapat membantu orang lain bila kita sendiri tidak berdaya menolong diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri terlihat dari cara kita mengingatkan diri atau mengomentari apa yang terjadi. Apakah kita menggunakan kata-kata yang lembut dan menenangkan, atau bersikap keras dan menghakimi? Apa bentuk self-talk yang kita lakukan? Apakah kata-kata itu membuat kita lebih nyaman dan bersemangat, atau malah membuat kita semakin kecewa dan terpuruk? Seandainya kita berbicara seperti itu kepada orang lain, apa kira-kira mereka akan senang dan tersinggung? Mungkin kita terkadang lupa makan atau tidur larut malam. Seandainya kita punya sahabat, apakah kita akan memaksakan pantang makan dan tidur sebelum pekerjaan tuntas? Bagaimana kira-kira perasaannya seandainya melakukan seperti itu? Rumah sakit biasanya memperlakukan pasien VIP secara istimewa. Namun saya sering mengingatkan teman sejawat dokter untuk mendahulukan pasien VVIP, yaitu diri sendiri. Pasien ini tidak akan makan kalau tidak diberi makan, dan tidak akan istirahat bila tidak diberi waktu. Nasibnya menentukan nasib semua pasien yang lain. Penulis dan beberapa teman, yakni Dr. Sonia Wibisono, Cindy Gozali, pakar meditasi, Friti Mahtani, pemerhati pendidikan anak usia dini, Arta Julie Nava, dan Dr. Gigi T. Anissa Utami, bersama-sama menulis buku Self Love, Temukan Harta Karun Dalam Dirimu. Buku ini adalah sebuah coretan kehidupan serta refleksi pengalaman hidup dalam belajar menerima dan menghargai diri sendiri. Berikut latihan-latihan yang dapat digunakan oleh pembaca. Penulis sepakat bahwa mengasihi diri sendiri bukanlah egoisme, melainkan sebuah jendela untuk menemukan kekayaan diri yang tidak ternilai. Kemampuan untuk menghibur diri atau disebut dengan self-soothing sangatlah penting. Apa yang kita lakukan bila seseorang sahabat menghadapi masalah? Hal penting utama adalah hadir menemaninya. Seperti dalam ungkapan, I am here for you, I am on your side. Namun, apakah kita bisa hadir untuk diri kita sendiri? Be present to ourselves. Kadang kita sibuk berpikir ini itu sehingga lupa menarik nafas, merasakan keberadaan diri, to be simple be, serta menjejak tanah, be grounded. Untuk mengatasi masalah itu, berbagai teknik relaksasi telah diciptakan guna membantu melepaskan ketegangan. Mulai dari olah nafas, menghilangkan tangan, hingga menepuk-nepuk pundak seperti memeluk sahabat yang berduka. Teknik ini bertujuan agar kita bisa hadir bagi diri sendiri.
Kita punya sahabat yang butuh didengarkan. Sahabat utama kita adalah diri kita sendiri. Apa yang sahabat Yud lakukan bila seorang sahabat punya masalah? Kita mengundangnya untuk menceritakannya, menjadi pendengar yang baik dan menerima tanpa menghakimi, berusaha memahami perasaannya. Beberapa cara untuk mendengarkan diri sendiri. Ada yang menuangkan perasaan dalam bentuk lagu, puisi, cerpen, lukisan, tarian, dan yang lainnya. Atau membuat blog dan tertentu, apapun yang bisa dilakukan. Ya, kurang lebih seperti demikian. Kebutuhan akan pertolongan profesional jika dibutuhkan. Jadi prinsipnya sahabat Yud Kinanti, bersahabat dengan diri sendiri adalah seperti engkau memperlakukan sahabatmu, orang yang terbaik dalam hidupmu. Apa yang dilakukan oleh dirimu kepada dia, maka perlakukanlah itu juga kepada dirimu sendiri. Kurang lebih seperti demikian. Alkitab mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sama dengan engkau sedang mengasihi sesama manusia. Siapa sesama manusia? Yaitu dirimu sendiri. Semoga ini tulisan yang dibaca ini boleh memberkati sahabat Yud. Shalom, bertemu lagi di dalam bagian konten lainnya.